pertama kalinya di channel ini mengadakan Q&A yang akan disaksikan langsung oleh ratusan pasang mata. Langsung saja kita sambut, ini dia, Bagas Dwi Rizky Hidayat. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel gue. Maaf kalau tadi openingnya agak sedikit lebay, karena gue sangat amat excited ya. Ini pertama kalinya gue mengadakan Q&A. Nah, waktu itu gue udah bikin postingan di Instastory yang ini. Dan sekarang gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tulis. Sebelum dimulai jangan lupa siapin cemilan dulu biar nonton video ini makin enjoy. First question, sekarang lagi sibuk apa kak? Oke, karena ini cukup sering ditanyain, jadi gue bakal kasih tahu aktivitas yang gue lakukan sehari-hari. Gue bangun tidur jam setengah 5 pagi. Setelah subuhan, gue lanjut tidur lagi sampai jam 7. Setelah itu, gue langsung bikin teh dan menikmati sejuknya udara pagi sekitar 15 menit. Setelah nyawa kekumpul semua, gue langsung mandi. Selain gue aktif sebagai mahasiswa, gue juga aktif sebagai asisten laboratorium fotografi yang ada di kampus gue. Lab fotografi dimulai dari jam setengah 8 sampai jam 9 pagi. Sekian untuk materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, kakak screenshot dulu ya sebagai bukti absen kita hari ini. Yuk, 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Setelah itu, lanjut nganterin nyokap ke kantor. Karena perjalanan cukup jauh dan kondisi jalanan macet, bisa-bisa sampai rumah sekitar jam setengah 1-an. Setelah sampai rumah, gue tidur siang biar ngisi tenaga lagi. Sorenya, refreshing dulu dengan cara main game sebentar. Lanjut, gue bikin video cover drum kurang lebih selesai jam setengah 6 sore. Langsung gue upload karena malamnya mau dipublish. Malamnya belajar dan ngerjain tugas kuliah. Kalau udah selesai semua, gue langsung tidur. Bentar, kayaknya ada yang salah deh. Sorenya, refreshing dulu dengan cara main game, yang kadang-kadang bisa keterusan sampai malam. Kalau game satu udah bosen, biasanya ganti ke game lain. Kedip. Di bawah, kamar mandi. Nah, sip. Disamperin. Siapa yang dibunuh? Gua nih kayaknya. Iya. Oke, dapat kamera dapat. Yes, finally. Allahu Akbar. Gua kena guys. Karena kita udah keasikan main, jadinya main lagi. Tanpa disadari ternyata gue main sampai pagi. Gendutan sarang sehat selalu Bagas. Kalau gemuk itu makannya apa sih Gas? Boleh kali bagi dikit dagingnya. Semenjak positif COVID kemarin, tingkat nafsu makan gue meningkat. Memang pada saat itu gue diharuskan untuk makan banyak. Gak tau malah berlanjut sampai sekarang. Dan gue punya foto waktu sebelum kena COVID. Lagian gimana gak mau gemuk? Berangkat nganterin mama, makan. Perjalanan pulangnya, ngemil. Nyampe rumah, ngemil lagi. Ada yang lewat, jajan. Malamnya makan lagi. Ngerjain tugas sambil ngemil. Pokoknya kalau nggak makan ya ngemil. Bahkan di saat syuting video ini pun gue masih sempet yang ngemil. Gak cuma badan gue aja yang melebar, tapi kegiatan yang kurang baik ini juga berpengaruh kepada pipi gue yang ikut membulat. Next question. Awal mulai nge-YouTube karena apa? Kalau boleh narik ke belakang sedikit, jadi gue mau cerita kalau gue itu suka bikin video dari waktu masih SMP. Waktu itu lagi zamannya Indofitgram dan Instagram baru bisa nge-share video 15 detik. Singkat cerita, gue ngerasa kalau durasi 1 menit di Instagram itu masih kurang banget buat nge-share video-video gue, terutama buat video jalan-jalan. Masa harus gue bikin part-part kayak di TikTok? Selain karena durasi, gue cuma pengen membagikan apa yang sudah gue abadikan. Jadi suatu saat kalau misalnya gue pengen nonton video-video gue yang lama, gue bisa pergi ke Instagram atau ke YouTube gue. Ya sayang aja gitu, kita udah nge-shoot, udah ngedit, kalau hasilnya cuma kita sendirian doang yang nonton. Dan yang paling penting, gue bisa ngeliat progres.
Kira-kira gue ada perkembangan gak sih dari awal gue bikin video sampai gue bikin video sekarang ini? Subscribe ada berapa kak? Coba ya kita cek. Tren di tahun 2020 yang paling menonjol. Tren yang paling menonjol adalah coronavirus aka COVID. COVID itu termasuk tren gak sih? Paling menonjol di bidang apa dulu nih? Karena banyak banget. Contoh, tren tanaman hias, ada janda bolong. Tren olahraga, ada sepedaan, sepatu roda. Lainnya lagi, game Among Us, Dalgona Coffee, Odading Mang Oleh, melihara ikan cupang, anjay. Tuh, di TikTok kali yang lebih banyak ya. Contohnya kayak Akang Gendang, Yino Algoget, Culametan Met, Ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Canda jago. Di pertengahan Desember kemarin, Google Indonesia sudah mengumumkan Year in Search 2020 yang berisikan tentang momen dan tren di sepanjang 2020 berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Indonesia. APK untuk edit video, berapa lama edit video biasanya? Untuk sekarang gue masih pakai software Adobe Premiere Pro dan juga sekarang gue lagi pengenalan tools-tools yang ada di software DaVinci Resolve. Mau pindah tapi masih labil karena spek laptop gue itu kentang atau speknya masih rendah. Jadi nanti aja kalau misalnya gue udah punya device yang mumpuni, misal gue rakit PC atau beli laptop baru gue bakalan pindah ke software DaVinci Resolve. Berapa lamanya nggak bisa ditentuin karena setiap video pasti beda-beda. Lama atau enggaknya itu tergantung dari footage videonya banyak atau enggak. Karena kalau footage videonya banyak, pasti gue akan sortir dulu mana video yang dipakai, mana yang enggak. Selain itu, juga dari konsep video. Kalau misalnya konsep videonya ribet, pasti akan lebih lama. Waktu belajar ngedit itu emang otodidak atau dapat ilmu dari kampus? Belajar dari YouTube dan gue lebih banyak eksplornya sih. Jadi nyoba ini, nyoba itu. Kalau misalnya ada efek-efek atau transisi baru, gue pasti coba-coba sendiri. Kebetulan waktu SMA itu gue ikut student day atau ekskul perfilman. Jadinya di sana bisa saling sharing dan ada yang ngebimbing juga. Begitu masuk kampus, bisa lah basic-basic ngedit. Kangen sinema nggak? Nah, jadi nama student day atau ekskul perfilman di SMA gue adalah sinematografi. Kangen banget cuy. Karena biasanya di setiap tahun, di setiap angkatan itu selalu ngadain yang namanya buka puasa bersama. Dan karena sekarang lagi pandemi, jadi di tahun ini nggak ada buka puasa bersama. Selain buka puasa bersama, biasanya ada main games. Terus juga ada sharing sama alumni. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah nonton film bareng. Gue berharap banget pokoknya setelah pandemi ini selesai, Cinema 9 harus produksi bareng lagi. Ada rencana buat film nggak? Tahun ini gue udah produksi 2 film pendek dan semoga tahun depan bisa cepat selesai pandeminya supaya gue bisa bikin film lagi. Amin. Collab short movie kuy. Hayu dengan senang hati. Buat project bareng lah kapan-kapan bro. Kapan dong tentuin. How to be creative like you. Like me? Emang gue kreatif ya? Yang pernah gue dengar dari orang-orang adalah perbanyak referensi. Coba kita remake referensi yang udah kita dapat, terus dimodifikasi. Jadi sistemnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Guys, inget pas kita nge-rooftop gak? Ingat dong. Tapi sayang sekali harddisk gue rusak, jadi fotonya hilang semua, kecuali foto yang satu ini. Can you give me some money? Wait. Tapi gue cuma ada 2.000, mau nggak? Nih, ambil ya. Next question. Masih jomblo kak? Udah punya pacar belum? Bagas punya pacar nggak sih? Kalau punya kenapa nggak pernah dipublish? Kenapa sampai sekarang masih sendiri? Udah. Makasih udah nonton ya. Udah. Suka dukanya menjadi seorang jombloan. Menurut gue sukanya kita jadi lebih bebas aja sih. Dalam artian kalau mau kemana-mana kita nggak usah ngasih kabar dulu. Mau ini itu nggak ada yang larang. Bisa deket siapapun. Bisa lebih fokus ke hal-hal yang lain. Dan nggak nambah dosa. Dukanya adalah kita semua punya fobia yang sama, yaitu uufobia. Uufobia adalah fobia terhadap hal-hal manis, hal-hal romantis atau berbau imut. Contohnya ketika kita ngelihat orang-orang yang mesra-mesraan. Kita ngeliat orang yang sayang-sayangan. Nggak bisa.
Nggak boleh fobia, nggak boleh iri sama orang lain. Dukanya adalah kadang kita suka keinget aja gitu sama mantan. Misalnya kita pernah ke suatu tempat sama dia, terus kita datengin lagi tempatnya, tiba-tiba langsung keingetan kayak, iya ya, dulu gue tuh pernah kesini sama dia. Aduh, kan jadi keingetan. Atau dari lagu juga bisa. Misalnya kalian waktu sama pacarnya suka dengerin lagu apa gitu, terus pas dengerin lagi langsung keinget kayak gue dulu sama langsung. Oh ya, gue mau nambahin sukanya. Jadi jomblo itu dapat melatih kesabaran karena ujian itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Betul gak? Contohnya, misalnya kita lagi jalan sama teman kita yang punya pacar, terus ngeliat mereka gandengan tangan di depan kita. Itu kan ujian buat jomblo. Belum lagi nih, misalnya kita lagi kumpul sama teman-teman atau sama keluarga yang jauh gitu, terus mereka nanya, "Udah punya pacar belum?" Apalagi kalau sampai ditanya, "Kapan nikah? Kapan nikah, Gas? Kapan ada gandengan? Kapan punya gandengan, Gas? Bagas kapan nikah biar enak lo ntar wisuda ditemenin pacar halal? Rencana nikah tahun berapa? Planning punya istri berapa? Kapan nikah? Undangannya ditunggu ya." Kebiasaan. Pacar aja belum ada. Ini nanya kapan nikah? Enggak. Gue gak bakal jawab karena ini tuh biasanya orang-orang yang cuma ngeledekin doang nih, bukan nanya serius gitu. Ini apalagi ada yang nanya nih, planning punya istri berapa? Hei, Anda sadar tidak Anda tuh berdosa banget? Ya ampun. Awalnya gini nih, ditanya kan, udah punya pacar apa belum? Misalnya udah punya pacar, kapan nikah gitu. Misalnya udah nikah, ditanya lagi, kapan mau punya anak? Misalnya udah punya anak, nggak mau nambah. Terus kalau misalnya anaknya ini udah gede gitu kan, kapan anaknya nikah gitu. Tuh biasanya gitu. Oke, kalau ditanya kapan nikah, jawaban gue ada dua. Ada jawaban serius sama ada jawaban bercanda. Gue lihat dulu siapa yang nanya. Kalau misalnya konteksnya emang lagi bercanda, gue akan jawab bercanda. Kalau lagi serius, gue akan jawab serius. Kalau misalnya ditanya kapan nikah dalam konteks bercanda, gue akan jawab ya kalau nggak Sabtu Minggu gitu, dan tanggal muda. Biasanya kalau tanggal muda kan orang habis gajian, jadi biar amplopnya banyak. Itu kalau jawaban lagi bercanda. Tapi kalau lagi jawaban serius, misalnya tanya kapan nikah, jawaban gue adalah nanti setelah gue udah siap semuanya, segi finansial, segi mental, dan lain-lain gitu. Kapan aku dapet jodoh? Wait, gue bacain ya. Jodoh memang di tangan Tuhan, tapi jika kau tidak mencari dan memilihnya, Tuhan juga tidak akan berbuat apa-apa. Sebab yang berharga bukan diammu, tapi usahamu. Karena yang dilihat bukan saja penantianmu, tapi perjuangan dan pengorbananmu. Semakin besar usahamu, semakin baik juga jodoh dan pasanganmu. Jadi banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, dan jangan lupa berusaha. Amin. Next. Kak, apakah kamu jodohku? Apakah kita berjodoh? Apakah secepat ini? Kalau aku berdoa semoga ibuku dan ibumu menjadi ibu kita, kira-kira bakal diaminin nggak? Merem doang. Bagas anak keberapa dari berapa bersaudara nih? Aku anak kedua dari 2 bersaudara, tapi aku nggak punya adik, cuma punya kakak. Umur berapa? Umurku pada saat video ini dibuat 21 tahun, 6 bulan, 17 hari. Kenapa dipanggil Bang Dul? Apakah namamu aslinya Abdul? Bukan. Namaku di KTP, di SIM, di akte, di ijazah, di mana-mana tetap sama, Bagas Dwi Rizky Hidayat. Bagas Dwi Rizky Hidayat. Jadi Dul itu nama panggilan kesayangan dari papaku. Ya biasalah kalau kalian pacaran kan pasti suka ada nama panggilan kesayangan gitu kan. Mbeb, Endut, Imiut, Nah dari kecil tuh papa selalu manggil aku dengan nama Dul. Bahkan sampai sekarang sih. Jadi kalau manggil tuh nggak pernah kayak Gas, Bagas gitu, nggak pernah. Jadi kayak Dul gitu. Ya aku juga nggak tahu sih dapat inspirasi dari mana gitu. Kenapa tiba-tiba nama panggilan kesayangannya adalah Dul. Siapa yang asalnya dari Kuningan Jabar, mama or papa? Papa. Boleh tahu nggak kak dulu awalnya jadi suka main drum gimana? Suka main musik dari kapan kak? Kakak suka musik genre apa dan sejak kapan udah suka musik? Gimana caranya bisa main drum kak? Berapa lama harus bisa sampai kayak gitu? Belajar sendiri atau les? Kebetulan papaku musisi,
tapi papa main bass. Nah mungkin papa tuh pengen nurunin bakat musik ke anaknya. Jadi awalnya sekitar umur 5 tahunan lah gitu, aku udah mulai ditawarin berbagai macam alat musik. Jadi awalnya aku ditawarin gitar dulu nih. Kata papa, "Dul, mau main gitar nggak?" Terus aku cobain, nggak mau ganti ke bass. Kata papa, "Dul, mau main bass nggak?" gitu. Terus aku cobain, nggak mau nanti sama kayak papa. Terus aku ditawarin piano. Kata papa, "Dul, mau main piano nggak?" Nggak aku cobain karena nggak punya. Terus suka di setelin video-video konser gitu sama papa. Pakai apa sih? Pakai bukan tip ya, VCD, masih zamannya VCD kalau nggak salah. Nah nggak tahu kenapa waktu lagi di setelin video-video konser malah ngeliatin yang ada di belakang, yaitu pemain drum sambil kayak gini-gini biasanya, sambil gini-gini. Nah akhirnya dari situ papa tahu kalau aku sukanya main alat musik drum. Akhirnya aku dimasukin ke tempat les biar lebih terarah. Untuk genre aku sama papa sama-sama suka jazz. Nah main drum itu sampai kelas 6. Habis pembagian NEM UN waktu itu ikutlah ke Super Seven. Mulai dari situ udah deh drumnya ditinggalin, gak pernah main lagi. Pernah kangen masa kecil? Ceritain hal yang paling berkesan pas masa kecil. Karena tadi kita lagi bahas drum, jadi aku mau ceritain momen-momen berkesan waktu aku main drum. Alhamdulillah waktu kecil aku pernah nyobain main drum dari satu panggung ke panggung yang lain, dari yang panggung yang kecil sampai yang cukup besar, dari kota ini ke kota itu, sampai pernah diundang ke luar negeri. Dan yang paling berkesan adalah ketika aku bisa main drum featuring sama band-band ternama atau sama drummer-drummer idolaku. Tapi sayang banget tidak terdokumentasikan dengan rapih dan baik, jadi ini aku cuma bisa nampilin beberapa video atau foto, dan ini juga sumbernya dari orang lain. Namun sikapmu kini telah berubah, membuatku rasa dan serba salah. Oke teman-teman, itu tadi video pertama Q&A dari gue. Sebelumnya gue minta maaf banget karena banyak pertanyaan yang belum kejawab, terutama tentang Super Seven. Pertanyaan-pertanyaan receh sebenarnya banyak juga, cuma nggak bisa gue masukin ke sini karena takut nggak pas. Jadi mungkin nextnya akan gue bikinin Q&A receh sendiri sama Q&A Super Seven sendiri. Nah coba kalian tulis di kolom komentar mana yang harus gue buat duluan, Q&A receh atau Q&A Super Seven duluan. Kalau kalian sering nonton video gue, sebenarnya gue nggak pernah bilang ini, tapi nggak apa-apa untuk kali ini. Gue minta like-nya, jangan lupa komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau gue ada video baru. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.